Shalom dan selamat malam sahabat curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami nih di program spesial yang pastinya akan menemani Anda. Dan bagi sahabat curhat yang malam hari ini sedang mengalami masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, atau masalah apapun yang tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan kalau sahabat curhat menyaksikan siaran curhat pada malam hari ini. Karena disinilah tempatnya Anda bisa curhat, atau yang sedang bergumul meminta didoakan juga boleh. Caranya sangat mudah, tinggal komen di kolom komentar atau boleh hubungi nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Selamat malam Pak Muni. Selamat malam Nak. Ya, gimana kabarnya Pak? Luar biasa, dasar dan mantap. Luar biasa. Kita harus selalu luar biasa ya. Amin, ya. Dan pada malam hari ini juga temanya luar biasa Pak, yang mau diangkat dan mau ditanyakan kepada Bapak. Apa itu? Fulus. Waduh. Iya. Berat ini kayaknya. Duit kecil, duit besar. Nah, ini yang sensitif Pak. Kok gereja ngomongin uang melulu? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi kalau misalnya malam hari ini sahabat curhat ada yang memiliki masalah atau pergumulan mengenai keuangan, boleh langsung komen ya Pak. Nanti akan dijawab oleh tim curhat ya. Nah Pak Fonis nih, kalau misalnya di sebuah gereja itu kan biasanya ada juga jemaat-jemaat yang kekurangan, yang sedang bergumul masalah keuangan gitu ya. Tapi dalam realitanya hamba Tuhannya yang datang ke gereja tersebut pakai jam Rolex, naik mobil Tesla, pakaiannya mewah, parfumnya orangnya udah di atas, di mana gitu, masih kecium nih dari jauh kayak gitu. Nah, pas nggak sih Pak kalau hamba Tuhan berpenampilan luar biasa sedangkan jemaatnya banyak yang susah? Ya, soal pas atau tidak itu kan masing-masing orang ya. Masing-masing orang punya penilaian kayak gitu ya. Tapi satu hal begini, kita nggak bisa iri dengan berkatnya orang, karena saya pikir hamba Tuhan manapun ya, namanya hamba Tuhan, nggak mungkin dia sengaja. Biasanya orang yang kasih ya, kasih namanya ada yang pakai Rolex ya, itu bisa jadi jemaatnya yang berkelimpahan kasih. Jadi kalau dikasih ya pakai lah gitu. Tesla dikasih, namun kita jual Tesla itu. Lalu oh ya aku jalan kaki aja sama jemaat gitu kan kan juga seperti itu. Artinya dalam proses ini jangan iri dengan berkatnya orang, karena kita berkatnya kita ada sendiri. Contoh dalam kisah, satu kali ada seorang wanita yang datang kepada Yesus dengan membawa minyak narwastu ya. Minyak narwastu itu sangat mahal harganya ya. Jadi ternyata minyak itu dipecahkan dan dibasuh di kaki Yesus gitu. Nah, orang berhalanya itu bilang, waduh sayang sekali nih, kayak Nabi itu tadi, sayang sekali masa yang mahal gini hanya dicuci untuk kaki gitu ya, untuk di kaki. Kenapa nggak dijual terus dibagi sama orang miskin gitu? Tapi Yesus enggak. Yesus enggak protes ya. Jadi apa yang menjadi bagian orang itu sudah enggak usah kita iri gitu ya. Berkat kita ada sendiri. Jadi yang paling penting kita bersyukur gitu. Kalau kita punya gembala Tesla, oh puji Tuhan, gembala saya diberkati gitu ya. Karena saya percaya nggak ada gembala yang serakah gitu, sengaja beli Tesla, sengaja beli pesawat terbang atau apapun, enggak. Saya percaya bahwa ya itu memang ada berkatnya di sana gitu. Jadi kita karena begini, kita nggak tahu apa berkat yang dia terima itu, bisa jadi juga dia bagi-bagi dengan orang lain, jemaat lain, gereja lain, kita kan nggak tahu gitu. Iya betul. Makanya jangan menghakimi, tapi bersyukurlah. Bersyukur ya. Kalau hamba Tuhan di tempat kita diberkati. Ya, diberkati. Jadi kalau begitu orang yang berkesusahan, bergumul keuangan, yang ekonomi sulit, memberi persembahan atau nggak usah sih gitu? Soalnya untuk makan aja susah gitu kan, untuk bensin aja. Nah itu juga apa
dulu saya pernah berpikir suatu ketika ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya, dia memperlihatkan satu video tentang bagaimana mereka melayanan bagi-bagi berkat gitu ya. Saya bilang sama dia, ini bagusnya memang orang kaya saja yang berpersembahan, orang miskin malah boleh melakukan ini. Tapi ternyata dalam Alkitab berbeda ya. Dalam kalau kita lihat 2 Korintus 8 itu bagaimana jemaat Makedonia itu dikatakan mereka sangat miskin, tetapi mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Kan luar biasa. Dan orang-orang ini Alkitab mencatat mereka sangat miskin. Nah, kalau Alkitab terkait miskin itu sangat miskin benar, tapi mereka memberi. Jadi soal memberi persembahan itu bukan soal banyaknya atau sedikitnya, tapi memberi persembahan. Makanya namanya persembahan. Nah, persembahan itu nilainya sama. Kamu orang kaya memberi banyak, namanya persembahan. Orang miskin memberi juga namanya persembahan. Pada Tuhan persembahan. Yang paling penting itu ketulusan hatimu, kerelaan hatimu. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ada kisah yang lebih menarik lagi. Seorang janda yang datang membawa 2 peser persembahan di bait Allah. Yesus nggak larang. Harusnya Yesus, ini orang sudah miskin, sok lagi bawa persembahan. Tapi Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus bilang, wow, ini dasar, ini luar biasa, gitu ya. Yesus memuji. Dan ya, setelah itu Yesus juga nggak bilang sama murid-muridnya, habis ini kita besuk dia ya. Dia susah. Enggak. Kenapa? Karena memberi itu ada bagiannya Tuhan, ya, ada berkat dari Tuhan. Jadi nggak ada alasan kita bahwa harusnya nggak memberi. Ya kalau kamu nggak punya ya nggak apa-apa gitu. Merasa nggak punya, nggak bisa memberi, ya nggak apa-apa. Nggak ada larangan gitu di gereja atau dipaksa, nggak ada paksaan. Tapi kalau kamu masih bisa memberi, buktinya orang yang miskin itu bisa memberi, jemaat Makedonia itu bisa memberi. Kita, apakah semiskin orang itu? Enggak, kita masih bisa makan. Kalau kita semua memberi, berilah karena ada Bapa di surga. Kayak gitu. Dan jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Jangan pernah merasa, aduh, saya sudah melayani, saya sudah ini, tapi kok orang yang tidak melayani kok lebih berkatnya lebih banyak gitu. Asa pernah juga begitu. Ya, pemazmur bilang bahwa dia melihat bahwa ternyata orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun itu mereka punya hidup lebih mewah, tapi dia yang melayani di gereja kok ada perubahan susah dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan bukakan mata rohaninya, dia mau lihat bahwa ternyata begini akhir dari hidupnya. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan dengan segala kelimpahan mereka menikmati di dunia, tapi kemudian dia lepaskan. Tapi Tuhan memelihara dia masuk ke dalam kerajaan kekal. Ada upah yang disediakan, itu kan luar biasa berkatnya. Makanya sekali lagi dalam hal memberi, ya, untuk teman-teman di luar, jangan pernah iri dengan apa yang orang miliki, berkat yang mereka terima dari Tuhan. Jangan pernah iri. Bagian kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa langsung memberi, itu anugerah Tuhan. Berilah dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Karena kalau kelihatannya orang yang menerima, yang mendapatkan sesuatu, maka dia berbahagia gitu ya. Tetapi ternyata yang memberi juga lebih berbahagia ya. Oke, luar biasa sekali Pak Punix. Terima kasih banyak buat malam hari ini, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan gitu ya. Saya percaya di Sahabat Curhat bersama New Life boleh semakin terbuka ya kebenaran. Tapi kalau misalnya sahabat curhat mau bertanya langsung atau mungkin mau konseling atau mau konsultasi masalah keuangan atau masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan atau masalah lainnya, boleh nggak Pak? Tentu boleh aja. Boleh. Ya. Dan tinggal atur waktu, ya, kapan bisa ketemu, bisa ngobrol gitu ya. Ada biaya nggak Pak yang dikeluarkan oleh sahabat curhat kalau bertemu Pak Punix? Nggak ada. Free, ya, free. Tinggal atur waktu aja, jadi kita bisa ngobrol dengan itu kan baik. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Punix buat nilai-nilainya, buat waktunya. Tuhan memberkati ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada sahabat curhat yang sudah menyaksikan, yang masih
setiap hari Kamis jam 7 malam